Besar. Jadi terminal itu masih ada, cuma kita sadari dengan perkembangan teknologi sekarang ada saingan. Nah, saingannya adalah angkutan daring. Iya, angkutan Nah, daring. karena yang namanya penumpang, dia ingin dilayani seoptimal mungkin, turun dari tangga rumah, 30 sampai pula ke tangga rumah tujuan kan. Iya. Nah, Halo kerabat Andalas TV, berjumpa lagi bersama saya Rudi Antono dalam program Andalas Ngepas. Saat ini sudah ada bersama kita Bapak Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, yaitu Bapak Heri Nopiardi. Oke Pak, ini kita memang agak spesial nih membahas tentang perhubungan yang ada di Sumatera Barat ya. Dari tahun ke tahun kan masalah perhubungan ini cukup menarik juga ya. iya. Baik di sektor laut, darat, maupun udara. Tapi kabarnya udara kan sudah ada otoritas bandara. Tapi bagaimana hubungan sekarang juga nanti bisa Bapak jelaskan nanti. Oh iya. Untuk perkembangan di darat, kereta api, dan di laut, untuk saat ini bagaimana kondisi perhubungan yang di bawah naungan provinsi? Ya, pertama sekali hadirnya Dinas Perhubungan ini kan perwujudan dari Undang-Undang Nomor 23 Otonomi Daerah. Iya. Jadi kita melaksanakan tugas-tugas kongruen khusus di bidang perhubungan. Di situ sudah ada batasan kewenangan. Iya. Misalnya di sektor transportasi yang sifatnya nasional, apakah transportasi laut antar kota kabupaten, nah itu di kewenangan provinsi. Ya, sedangkan yang antar provinsi itu nasional, dan itu juga antar daerah dalam satu kota kabupaten itu daerah. Jadi ada pelabuhan utama, ada pelabuhan pengumpul, ada pelabuhan pengumpan regional, dan ada pelabuhan pengumpan lokal. Nah, itu dari sisi ya kan. Dan sisi transportasi gitu juga. Untuk angkutan darat antar kota dalam antar provinsi itu pusat. Nah, gitu juga antar kota dalam provinsi itu provinsi. Nah, ya. Antara daerah dalam satu kabupaten kota itu adalah kabupaten kota. Provinsi. Nah, gitu juga kereta api. Begitu juga udara. Udara memang sektor khusus. Sepanjang di suatu daerah itu tidak ada otoritas bandara, seperti Malang, itu bandaranya dikelola oleh Disub. Tapi untuk Sumbar itu dikelola oleh otoritas bandara, namun dalam koordinasi tetap jalan terus. Pertama terkait dengan perencanaan, peningkatan, pengembangan dan sebagainya, rekan kita dari Urban selalu koordinasi. Gitu. Kalau untuk transportasi laut, Pak, kalau sekarang kita kan aksesnya memang hanya ke Mentawai atau ada ke daerah lain? Transportasi laut kita sekarang ada satu untuk transportasi antar sungai dan danau itu SDP, itu yang dikelola Dirjen Perhubungan Darat, bentuknya ferry, itu ada 2 kapal, itu kapal Gambolo dan Ambu-Ambu, ya kan. Kemudian sedangkan untuk angkutan lautnya itu rutenya memang ke Mentawai, itu adalah Mentawai Fest. Nah, itu swasta itu ya? Swasta. Itu pelabuhannya di Muara Padang. Kemudian untuk antar pulau ada yang rutenya ke Gunung Sitoli, Nias, Mentawai dan Padang. Itu ada perintis. Itu ada 2 perintis, Sabuk Nusantara. Jadi ada 2 yang waktu perjalanannya itu voyage sekali 14 hari. Jadi dia berputar terus sesuai rute trayeknya. Kemudian ada satu lagi angkutan logistik. Itu juga kita ada punya tol laut. Itu rutenya dari Tanjung Priok, Mentawai dan Padang. Gitu. Nah, itu dari sisi transportasi laut. Nah, kalau kereta api ya jelas kita dari Padang ke Pariaman, Padang ke Kayu Tanam, dan Padang ke BIM. Itu dari Pulau Air. Belum bisa ke kabupaten kota lain ya? Belum. Kalau untuk angkutan daratnya, kalau untuk yang dibantu oleh pemerintah pusat subsidi itu adanya Damri. Kemudian angkutan penumpang untuk daerah KSPN.
kawasan strategis pariwisata nasional. Nah, sekarang tahun 2020 itu kita ada 4 lokasi. 4 lokasi. Padang Kemande, Ya. Padang Batu Sangkar, Padang Bukit Tinggi, dan Padang Meninjau. Itu nah, sekarang transportasinya pakai Damri. Damri. Itu gratis 2020. 2020 gratis. Gratis. Jadi kita kan Tapi waktu itu kan pandemi, Pak. Bisa kemana-mana kan. Terus yang sekarang tinggal 2 lagi, Padang Bukit Tinggi sama Padang Meninjau. Tahun ini ada 2 rute. Jadi rutenya dari Morolasa BIM ke daerah wisata. Morolasa BIM ke daerah wisata. Itu gratis juga. Nah, sekarang sudah berbayar. Jadi memang peran pemerintah pusat itu kan motivasi. Nah, ketika motivasi itu ada minat, nah harapannya adanya investasi dari swasta. Karena trayek itu belum ada, apalagi dari daerah wisata. Nah, nyatanya sekarang cuma 2 rute lagi yang direalisasikan, tapi berbayar. Padang Meninjau sama Padang Bukit Tinggi. Dia rutenya dari Morolasa BIM ke Meninjau, Morolasa BIM ke Bukit Tinggi. Tiap hari itu ya, Pak? Tiap hari. Nah, itu dari sisi transportasi daratnya. Kalau udara udah jelas, rute kita jelas Padang Medan, Padang Jakarta. Nah, cuman kita dapat sisi juga pesawat Susi. Itu ke Mentawai sekali seminggu. Sekali 1 minggu. Kapasitasnya itu ya 12. Dan itu memang ada jalan? Ada jalan, cuman kan minat kurang. Kenapa minat kurang? Pertama, kalau Mentawai ini kan daerahnya daerah wisata. Nah, itu pada umumnya daerah yang gunakan untuk surfing. Nah, surfing itu kebanyakan turisnya kan dari Australia. Yang paling banyak itu dia membawa papan selancar. Makanya dia lebih fokus menggunakan transportasi Mentawai Pass gitu kan. Nah, sehingga kadang-kadang subsidi ada pesawat perintis yang ditujukan untuk Mentawai. Tarifnya nggak berapa beda dari di laut. Jadi orang lebih senang pakai kapal laut. Nah, sehingga terancam juga itu mau ditarik kan. Jadi kita udah berupaya untuk dipertahankan. Oh, itu disubsidi ya, Pak? Subsidi. Cuman sekarang karena kita sudah mengajukan usulan, bahkan sudah direalisasi, Mentawai itu dibangun perpanjang landasan. Artinya landasan lama tidak kita pakai, dibikin landasan baru, diperpanjang, itu dirokot juga. Nantinya akan bisa dimasukin oleh pesawat sejenis ATR. 70 penumpang. Jadi harapan kita nanti kalau sudah bisa disinggahi oleh pesawat yang berukuran besar, otomatis nanti turis dari Singapura atau dari daerahnya bisa langsung ke Mentawai kan. Nah, itu kapasitasnya lebih banyak. Dan itu sudah jalan? Sudah jalan. Pembangunannya sudah jalan. Jadi kita lebih kurang 530 miliar kalau nggak salah bertahap. Sekarang tahap kedua. Cukup panjang berarti runway-nya? Cukup panjang, jadi 3 tahap. Tapi mudah-mudahan lah kalau itu udah selesai. Nah, jadi kan transportasi ke Mentawai ini ada kapal SDP, ada perintis, ada Mentawai Pass, ada pesawat. Jadi terserah nanti pasar kan, segmen pasar mana yang lebih disenangi oleh penumpang nantinya, yang lebih aman, efisien, terjamin, cepat gitu kan. Nah, upaya kita itu dari sisi udaranya. Biasanya kalau turis yang datang itu memang nggak mau naik pesawat itu memang karena kondisi pesawatnya atau memang? Ini turis kan membawa papan selancar. Pesawat kita kecil. Pesawat kecil ya. Nggak muat dong di atas HCC itu kan. Nah, makanya tapi itu juga kita mencoba mengintegrasikan antara udara dengan kereta api dan laut. Nah, buktinya sekarang kereta api ke BIM udah ada. Itu bisa terus ke Pulau Air Muara. Stasiun Pulau Air udah selesai. Jadi dulunya pada zaman dahulunya itu kereta api kan sampai ke Muara. Nah, sekarang masih ada relnya. Tapi stasiun Pulau Air sudah kita bangun, sudah aktif, bahkan kereta api udah lewat sana. Nah, itu jaraknya 50 meter arah ke Muara itu dekat. Jadi kalau seandainya ada turis datang, dia bisa langsung naik kereta api langsung ke Pulau Air, dan dia langsung ke Mentawai. Nah, jadi ide kita demikian. Jadi ada integrasi antar moda. Jadi antar moda transportasi terintegrasi semua kan. Jadi efisien, waktu nggak terbuang ketika dia sampai di BIM, langsung naik kereta api, langsung ke Muara, langsung naik kapal. Jadi nggak terlalu banyak waktunya terbuang. Kapalnya sesuai dengan jadwal?
kapalnya sesuai jadwal. Nah itu yang harus tentu kan disinilah peran. Nanti udah sampai di stasiun Muara kan? Kapal. Makanya tentu kembali kepada agen perjalanan. Bagaimana setiap pemesanan tiket, setiap calon yang akan berangkat dia sudah disetting. Karena orang luar negeri yang penting kan ketepatan waktu. Bagaimana dia mengkoneksikan antar moda ini waktunya pas. Kalau udara udah jelas pas. Kalau kereta api udah jelas pas. Kapal juga bagaimana dia menginterkoneksikan, menyesuaikan jadwal masing-masing. Nah, jika perlu penginapan juga. Jadi makan dan sebagainya. Jadi yang namanya turis kalau akomodasinya itu terjamin, waktunya udah teratur, seolah mudah-mudahan mereka akan lebih tertarik. Jangan sampai di BIM dia melihat dengan apa saya mau berangkat, lihat peta lagi, datang pula agen-agen yang nggak tentu kan, akhirnya waktunya terbuang. Jadi harapan kita itu tadi bagaimana agen-agen ini mengakomodasi seluruh schedule transportasi, kemudian mengkoneksikan dengan schedule perjalanan. Kalau ini sudah klop, saya rasa terus akan lebih senang. Bayangkan aja ke Padang Bukit Tinggi aja susah kita memprediksi berapa lama. Nah kita akan aktifkan kereta api nanti. Nah, terutama sekarang masih sampai ke Juta 6. Yang paling susah menentukan itu moda transportasinya Pak. Kalau kita ke Bukit Tinggi misalnya dari bandara naik apa gitu. Iya itu tadi. Makanya kembali kepada pemain-pemain transportasi lah. Bagaimana mewujudkan pelayanan yang tepat waktu. Sehingga si penumpang itu tidak kecewa, waktunya nggak terbuang. Kadang dia mau jalan-jalan ke Sumatera Barat, banyak waktu habis di atas mobil. Akhirnya dia kesal, foto-foto balik dia nggak boleh datang lagi. Nah itu yang harus kita tanamkan, mencari solusinya bagaimana aman dia, waktunya nggak habis di perjalanan, betul-betul untuk di lokasi rekreasi itu dia bisa optimalkan keinginannya. Untuk darat Pak, darat ini kan selalu menarik ini, apalagi fasilitas terminalnya kan. Kita masih punya terminal atau bagaimana sekarang? Nah, jadi gini, sesuai kewenangan juga, terminal itu kan ada 3 tipe. Tipe A ini lebih diperuntukkan untuk angkutan antar kota, antar provinsi. Nah, meskipun angkutan kota dalam provinsi tak masuk juga, nah itu kewenangan di pusat. Nah, karena dikelola oleh Balai Pengelola Transportasi Darat. Nah, sedangkan kalau tipe B itu lebih fokus kepada angkutan kota dalam provinsi. Padang Bukit Tinggi atau Bukit Tinggi Parangpanjang. Nah, kemudian tipe C ini adalah untuk terminal angkot, angkutan kota atau angkutan pedesaan. Jadi terminal itu masih ada, cuma kita sadari dengan perkembangan teknologi sekarang ada saingan. Nah, saingannya adalah angkutan daring. Nah, karena yang namanya penumpang dia ingin dilayani seoptimal mungkin, turun dari tangga rumah 30 sampai pula ke tangga rumah tujuan kan. Nah tentu kembali kepada angkutan AKDP yang konvensional. Bagaimana dia meningkatkan angkutan yang konvensional juga punya pos sendiri kayaknya kan, terminal sendiri. Nah, jadi kalau seperti Padang kan nggak ada terminal. Nah, kita sudah koordinasikan dengan BPTD, kita sudah punya terminal di Anak Air, kita sudah ada Karapat, jadi tidak ada lagi terminal bayangan ini, kita arahkan ke terminal Anak Air semua, AKDP, mau akap. Nah, kita harapkan juga mencoba membina bagaimana waktu perjalanannya tetap, kemudian sistem pemesanan tiketnya sudah melalui IP, sistem Depas ke sistem pemesanan tiket online. Nah, sehingga nanti penumpang kan senang, tidak menunggu di pinggir jalan, nunggu lama, kadang hujan kan, nggak tentu. Kadang dari Pak Kota aja sampai ke Air Tawar beberapa terminal bayangan. Ini ngerepotkan, mungkin macet kan. Nah, ke depan itu kita akan hilangkan itu. Kota Padang ini tidak ada lagi terminal-terminal yang menimbulkan kemacetan, merusak keindahan dan sebagainya. Anak Air itu memang sudah bisa difungsikan ya? Sudah, dia sudah siap, memang cuman finishing lagi. Ya. Nah, ada beberapa hal dan situ terminalnya diupayakan selevel bandara. Jadi sudah pakai AC, ruangannya bagus, ada ruang tunggu. Itu tipe B ya? Tipe A. Tipe A itu. Tipe A. Kalau kita tipe B ada 5.
Bukit Surungan, Batu Sangkar, 50 Kota atau Payakumbuh, kemudian Sawalunto juga, Bukit kemudian Tinggi, Terminal Sago di Kainan. Ada 5 yang kita kelola untuk melayani. Ya kalau sekarang sih itu tadi kan, ditambah nanti adanya angkutan pribadi liar yang membawa penumpang. Kalau yang travel kayak Tranek, kayak kalau itu masuk terminal nanti. Kalau travel enggak, ini angkutan dia ada 2 nih. Kalau ada angkutan khusus, sewa khusus namanya AJDP, antar jemput dalam provinsi. Nah kalau antar jemput antar provinsi itu AJAP namanya kan, dia tidak wajib masuk terminal karena ini angkutan sewa khusus. Yang tarifnya itu diatur berdasarkan kesepakatan antara si penyedia dengan penumpang. Tapi kalau AKDP ini angkutan konvensional, tarifnya diatur, ini ekonomi. Nah, jadi itu tadi kan, di samping ada juga angkutan wisata gitu kan. Berarti kayak Tranek, kayak itu memang kesepakatan antara. Kalau Tranek itu resmi, konvensional, AKDP dia. AKDP dia. Ayah Tranek, dia trayeknya Padang Bukit Tinggi, ada Padang. Berarti harus masuk terminal juga. Harus wajib masuk terminal. Wajib masuk terminal. Tidak lagi seperti sekarang kan ada loket-loket atau terminal bayangan. Dia punya loket sendiri kan? Nah, besok nggak ada lagi. Kita ada koordinasi dengan Disub, dengan BPTD, dengan sisi terkait. Nah, pelan-pelan nanti kita akan fungsikan terminal NAIE yang indah dan bagus itu kan. Sehingga nantinya di situ juga Trans Padang sudah masuk terminal itu juga untuk membawa penumpang nanti. Juga, ya kan? Nah, jadi artinya bukan masuk, artinya terminalnya artinya dia rutenya kan berputar terus. Koridornya masuk terminal. Itu mulainya kapan, Pak? Itu direncanakan kemarin 1 Oktober besok. 1 Oktober kita besok, sudah rapat, beberapa kali rapat, baik dengan institusi terkait maupun DPO. Mereka pada mendukung kan, dan sepakat untuk memanfaatkan terminal ini. Sehingga nantinya tinggal lagi untuk angkutan yang ke kota dari terminal. Jangan sampai terminal kota ini harus siap juga menerima penumpang kan? Nah, kita punya Trans Padang. Trans Padang tuh ada. Angkot juga masuk nanti untuk menjemput penumpang. Iya, di luarnya nanti kan menjemput itu. Nah, jadi kalau Trans Padang kan dia jalan terus. Rutenya ada melalui Sudirman, ada yang melalui bypass. Nah, itu nanti yang akan kita laksanakan di lapangan nanti kan. Oke, Pak. Oke, Pak, kita ingin juga tahu nih program strategis apa yang dilakukan oleh Disub untuk menyambut perubahan-perubahan global kan. Tapi sebelum itu kita break sejenak. Oke, Andalas TV, kita break sejenak.